Di jantung peradaban paling megah yang pernah dikenal manusia, berdirilah sebuah istana yang menjulang tinggi, seolah menantang langit itu sendiri. Pilar-pilar batu raksasa terukir dengan simbol kekuasaan. Lorong-lorongnya dipenuhi bisikan ketakutan, dan setiap sudutnya memancarkan satu pesan yang sama: tunduk atau binasa. Inilah Mesir di bawah kekuasaan Firaun. Seorang raja yang bukan hanya menuntut ketaatan, tapi juga penyembahan. Di atas singgasana emas yang berkilau, ia duduk dengan mahkota berat bertabur permata, menatap dunia dengan keyakinan yang mengerikan. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Demikian klaimnya yang menggema, tidak hanya di ruang-ruang istana, tapi juga di hati rakyat yang telah lama dibungkam oleh ketakutan. Tidak ada yang berani menentang, tidak ada yang berani membantah. Bahkan kebenaran pun terasa seperti dosa di hadapan kekuasaan yang absolut. Namun, di balik kemegahan yang membutakan itu, di balik tirai sutra yang menari lembut tertiup angin Nil, terdapat satu jiwa yang tidak pernah benar-benar tunduk. Seorang perempuan yang hidup di pusat kekuasaan, tetapi hatinya tidak pernah menjadi milik dunia itu. Dialah Asiyah binti Muzahim, Ratu Mesir, istri dari pria yang mengaku sebagai Tuhan. Asiyah adalah sosok yang memiliki segalanya, kekayaan yang tak terhitung, pelayan yang selalu siap melayani, dan kedudukan yang membuat seluruh negeri menundukkan kepala. Namun, di dalam hatinya ada ruang sunyi yang tak pernah tersentuh oleh gemerlap dunia. Sebuah ruang yang tidak bisa dibeli oleh emas, tidak bisa dipenuhi oleh pujian, dan tidak bisa ditaklukkan oleh kekuasaan. Setiap hari, ia menyaksikan pemandangan yang sama. Para menteri membungkuk dalam-dalam, para penjilat kekuasaan melontarkan pujian yang kosong, dan rakyat hidup dalam ketakutan yang tak terucapkan. Kebohongan diulang begitu sering hingga terdengar seperti kebenaran. Dan di tengah semua itu, Firaun berdiri sebagai pusat dari ilusi besar yang menelan seluruh negeri. Namun, ketika Asia menatap suaminya, ia tidak melihat seorang Tuhan. Ia melihat seorang manusia. Seorang manusia yang tersesat dalam kesombongannya sendiri. Seorang manusia yang membangun singgasana di atas ketakutan orang lain. Seorang manusia yang suatu hari akan runtuh oleh takdir yang tidak bisa ia hindari. Di tengah badai kekuasaan yang mencekam, Asia memilih untuk tidak ikut tenggelam. Ia menciptakan dunia kecil di dalam hatinya. Dunia yang tenang, dunia yang jujur, dunia yang masih mengenal kebenaran meski harus disembunyikan rapat-rapat. Malam-malamnya sering dihabiskan dalam diam. Ketika seluruh istana terlelap dalam kelelahan atau mabuk kekuasaan, Asia terjaga dalam kesunyian. Ia menatap langit yang sama. Langit yang tidak pernah berubah, meski manusia di bumi saling berebut menjadi penguasa. Di sanalah, dalam keheningan yang tak terdengar, hatinya berbicara tentang kebenaran yang tidak bisa diucapkan, tentang iman yang belum sepenuhnya menemukan jalannya, tentang kerinduan pada sesuatu yang lebih besar dari dunia yang ia pijak. Ia hidup di jantung badai, namun jiwanya adalah lautan yang tenang. Tak tergoyahkan oleh angin pujian, tak runtuh oleh ancaman kekuasaan, tak terbelenggu oleh kemewahan yang menipu. Dan tanpa disadari oleh siapapun di sekitarnya, sebuah cahaya kecil mulai tumbuh di dalam dirinya. Cahaya yang suatu hari akan bersinar begitu terang, hingga bahkan istana paling megah pun tidak mampu lagi menyembunyikannya. Inilah awal dari kisah seorang ratu yang akan memilih kehilangan segalanya demi mempertahankan satu hal yang paling berharga, imannya. Di balik gemerlap pesta kerajaan yang memukau mata,
Seringkali tersembunyi cerita yang tak pernah ingin diungkapkan. Musik mengalun lembut, pelita menyala terang di setiap sudut istana, dan para tamu dari berbagai penjuru negeri datang dengan pakaian terbaik mereka. Semua tampak sempurna, semua tampak agung. Namun, tidak semua yang terlihat indah benar-benar membawa kebahagiaan. Di hari itu, Asiyah binti Muzahim berdiri dalam balutan busana kerajaan yang begitu megah. Kain halus yang menghiasi tubuhnya berkilau terkena cahaya obor. Perhiasan di leher dan tangannya memantulkan kemewahan yang tak terbayangkan. Dari luar, ia tampak seperti perempuan paling beruntung di seluruh Mesir. Seorang ratu yang akan mendampingi penguasa terbesar di zamannya. Namun, di balik tatapan matanya, tersembunyi kegelisahan yang tak mampu ia sembunyikan sepenuhnya. Pernikahan itu bukanlah pilihan. Ia bukan hasil dari cinta yang tumbuh perlahan, bukan pula buah dari harapan yang disemai dengan doa. Pernikahan itu adalah keputusan yang lahir dari tekanan, dari ancaman, dari keadaan yang memaksanya untuk menyerahkan kebebasannya demi keselamatan orang-orang yang ia cintai. Di hadapannya berdiri Fir'aun, penguasa Mesir yang disegani sekaligus ditakuti. Sosok yang memiliki segalanya, kekuatan, kekayaan, dan kendali atas hidup dan mati manusia. Ketika pria itu mengulurkan tangan, bukan cinta yang ia tawarkan, melainkan kekuasaan yang tak terbantahkan. Dan Asia tidak memiliki pilihan selain menerima. Sejak hari itu, hidupnya berubah selamanya. Ia melangkah masuk ke dalam istana bukan sebagai wanita merdeka, melainkan sebagai bagian dari sistem kekuasaan yang begitu kejam. Setiap langkahnya diatur, setiap kata-katanya diawasi, dan setiap gerak-geriknya menjadi bagian dari citra besar yang harus dijaga. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Pagi dimulai dengan upacara kebesaran, siang dipenuhi pertemuan kerajaan, dan malam diakhiri dengan pesta-pesta yang terasa hampa. Tawa terdengar di mana-mana, tetapi tidak pernah benar-benar menyentuh hatinya. Ia duduk di samping Fir'aun, menyaksikan bagaimana orang-orang merendahkan diri mereka bukan karena hormat, melainkan karena takut. Ia melihat bagaimana kebenaran diputarbalikkan demi menyenangkan penguasa. Dan ia merasakan betapa beratnya hidup dalam dunia di mana kejujuran menjadi sesuatu yang berbahaya. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah semua itu. Yang paling menyakitkan adalah kesendirian. Di tengah ribuan pelayan, ia merasa sendiri. Di tengah kemewahan yang melimpah, ia merasa kosong. Di samping seorang raja, ia merasa tidak memiliki siapapun. Tak ada tempat untuk berbagi isi hati. Tak ada ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Bahkan untuk sekedar menangis pun, ia harus memastikan tidak ada mata yang melihat. Setiap malam, ketika pintu-pintu istana tertutup dan suara langkah mulai meredah, Asia sering duduk dalam diam. Ia menatap pantulan dirinya di permukaan air atau cermin yang dingin. Seakan bertanya pada, bayangan itu, apakah ini hidup yang seharusnya aku jalani? Namun, jawaban tak pernah datang. Yang ada hanya keheningan. Keheningan yang perlahan mengajarinya satu hal penting. Bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah bergantung pada apa yang dimiliki seseorang, melainkan pada apa yang diyakininya. Dan di dalam keheningan itulah, tanpa disadari, hatinya mulai mencari sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh istana,
tidak bisa dibeli oleh kekayaan, dan tidak bisa dipaksakan oleh kekuasaan. Sebuah kebenaran, sebuah cahaya yang kelak akan menuntunnya keluar dari kehidupan yang penuh kepalsuan, menuju jalan yang jauh lebih berat, namun juga jauh lebih mulia. Di tengah gemerlap istana yang tak pernah tidur, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hadir: ketenangan. Cahaya obor menyala sepanjang malam, bayangan menari di dinding-dinding batu yang dingin, dan suara langkah para penjaga bergema di lorong panjang tanpa henti. Segalanya tampak hidup, tetapi jiwa-jiwa di dalamnya justru terasa mati. Di tempat itulah Asia menjalani hari-harinya. Ia duduk di singgasana di samping Fir'aun, mendengarkan pujian demi pujian yang dilontarkan tanpa henti. Kata-kata itu terdengar indah di telinga, namun kosong di hati. Para pembesar kerajaan berlomba-lomba meninggikan derajat sang raja, menyebutnya sebagai penguasa langit dan bumi, seolah-olah kebenaran bisa diubah hanya dengan ucapan. Namun di dalam hati Asia, ada sesuatu yang menolak untuk percaya. Setiap kali ia mendengar Fir'aun berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi," hatinya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena sadar bahwa kalimat itu adalah kebohongan terbesar yang pernah diucapkan. Manusia. Ia menyaksikan langsung bagaimana seorang manusia bisa begitu tenggelam dalam ilusi kekuasaan hingga melupakan hakikat dirinya sendiri. Dan disitulah benih iman mulai tumbuh. Bukan sebagai suara yang lantang, bukan pula sebagai keyakinan yang langsung sempurna. Iman itu hadir sebagai bisikan halus di dalam hati. Sebuah perasaan yang tidak bisa dijelaskan, tetapi terasa begitu nyata. Seperti cahaya kecil di tengah kegelapan yang luas. Asia tidak pernah mengucapkannya dengan lantang. Ia tidak memiliki keberanian untuk melawan secara terbuka. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia memahami betapa kejamnya dunia yang ia tinggali. Di istana itu, satu kata yang salah bisa berujung pada kematian. Satu langgah yang keliru bisa menghancurkan segalanya. Maka ia memilih diam. Namun diamnya bukanlah tanda kekosongan. Diamnya adalah perlindungan bagi sesuatu yang jauh lebih berharga. Setiap malam, ketika suara dunia mulai mereda, Asia menemukan ruang kecil untuk dirinya sendiri. Ia duduk di dekat jendela, memandang langit yang terbentang luas. Bintang-bintang berkelip lembut, seolah menjadi saksi bisu dari pergolakan yang ia rasakan. Di sanalah ia berbicara, bukan dengan manusia, tetapi dengan sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami, namun sangat ia yakini. Jika engkau benar-benar ada, tuntunlah aku. Doa itu tidak panjang, tidak pula terucap dengan suara keras. Namun ia lahir dari hati yang tulus, dari jiwa yang sedang mencari arah di tengah kesesatan yang mengelilinginya. Hari demi hari berlalu, dan iman itu perlahan tumbuh semakin kuat. Ia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kemewahan istana tidak lagi memukau hatinya. Kekuasaan Fir'aun tidak lagi tampak menakutkan seperti sebelumnya. Semua itu terasa rapuh, sementara keyakinan yang ia simpan diam-diam justru terasa semakin kokoh. Namun, bersama dengan tumbuhnya iman, datang pula sebuah kesadaran yang menyesakkan. Bahwa suatu hari, ia harus memilih antara tetap hidup dalam kenyamanan yang penuh perlindungan, kepalsuan, atau melangkah menuju kebenaran yang penuh risiko. Antara menjadi ratu yang dipuja, atau menjadi hamba yang tunduk kepada Tuhan yang sejati.
Dan ia tahu pilihan itu tidak akan mudah. Karena di dunia tempat ia hidup, iman bukan hanya soal keyakinan. Iman adalah keberanian. Keberanian untuk berdiri sendiri ketika semua orang memilih tunduk. Keberanian untuk mengatakan kebenaran ketika kebohongan telah menjadi hukum. Keberanian untuk menghilangkan segalanya demi sesuatu yang tidak terlihat, tetapi lebih nyata dari apapun. Di dalam diamnya, Asia sedang mempersiapkan dirinya untuk sebuah perjalanan yang tidak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga akan mengabadikan namanya dalam sejarah sebagai simbol keimanan yang tak tergoyahkan. Malam itu, istana Mesir tidak seperti biasanya. Langit di atas sungai Nil tampak lebih gelap dari biasanya, seolah menyimpan pertanda yang tak terucapkan. Angin berhembus pelan menyusuri lorong-lorong batu, membawa hawa dingin yang merayap hingga ke ruang terdalam istana. Para penjaga tetap berjaga, para pelayan tetap bekerja. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda, sebuah kegelisahan yang tak terlihat namun nyata. Di dalam kamar megahnya, Fir'aun terlelap. Namun tidurnya tidak membawa ketenangan. Tiba-tiba, ia terbangun dengan napas tersengal. Matanya terbuka lebar, penuh ketakutan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi dahinya, dan tangannya mencengkeram kain tempat tidurnya seolah mencoba menahan sesuatu yang tak kasat mata. Aku melihat api. Suaranya serak, hampir tak terdengar. Asia yang berada di sampingnya terbangun, menatap suaminya dengan heran. Selama ini, ia mengenal Fir'aun sebagai sosok yang tidak pernah takut pada apapun. Pria yang mengaku sebagai Tuhan itu selalu tampil penuh keyakinan, tak tergoyahkan oleh ancaman apapun. Namun, malam ini berbeda. Apa yang kau lihat? Tanya Asia pelan. Fir'aun menatap kosong ke depan, seakan bayangan dalam mimpinya masih nyata di hadapannya. Aku melihat api yang besar membakar seluruh Mesir, katanya terbata. Namun, api itu tidak menyentuh rumah-rumah Bani Israel. Hanya kita, hanya kerajaan ini yang hancur. Kata-kata itu menggantung di udara. Untuk pertama kalinya, sang penguasa terbesar Mesir merasakan sesuatu yang selama ini ia abaikan. Ketakutan. Keesokan paginya, istana dipenuhi oleh kegelisahan yang tak biasa. Perintah segera dikeluarkan. Para pendeta, ahli nujum, dan penafsir mimpi dipanggil dari seluruh penjuru negeri. Mereka datang dengan wajah tegang, menyadari bahwa satu kesalahan tafsir bisa berujung pada kematian. Di aula besar istana, Fir'aun duduk di singgasananya. Namun kali ini sorot matanya berbeda. Bukan lagi sekedar angkuh, tetapi juga dipenuhi kegelisahan yang berusaha ia sembunyikan. Para pendeta membungkuk dalam-dalam sebelum mulai berbicara. Wahai penguasa Mesir, salah satu dari mereka membuka suara dengan hati-hati. Mimpi ini bukanlah mimpi biasa. Ini adalah pertanda. Fir'aun menyipitkan mata. Pertanda apa? Sejenak, suasana menjadi hening. Tidak ada yang berani langsung menjawab. Hingga akhirnya, salah satu pendeta yang paling tua melangkah maju. Seorang anak laki-laki dari Bani Israel akan menjadi penyebab kehancuranmu. Kata-kata itu jatuh seperti petir di tengah ruangan. Dalam sekejap, wajah Fir'aun berubah. Ketakutan yang semalam ia rasakan kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Kemarahan. Mustahil, bentaknya. Namun di dalam hatinya, benih ketakutan itu telah tertanam. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa kekuasaannya
yang ia bangun dengan darah. Ketakutan dan penindasan bisa dihancurkan oleh seorang bayi yang bahkan belum lahir. Dan seperti api yang menyebar tanpa kendali, ketakutan itu segera berubah menjadi kebengisan. Jika satu anak bisa menghancurkanku, gumamnya dingin, maka tidak akan ada anak yang dibiarkan hidup. Perintah itu pun lahir. Perintah yang akan mengubah sejarah. Perintah yang akan menenggelamkan Mesir dalam lautan darah. Setiap bayi laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh. Tidak ada pengecualian. Tidak ada belas kasihan. Di balik tirai istana, Asia menyaksikan semuanya dalam diam. Ia melihat bagaimana satu mimpi mampu mengubah seorang raja menjadi lebih kejam dari sebelumnya. Ia melihat bagaimana ketakutan bisa melahirkan kezoliman yang tak terbayangkan. Dan di dalam hatinya, sesuatu kembali bergetar. Jika seorang manusia yang mengaku Tuhan bisa merasa takut, maka ia bukanlah Tuhan. Jika kekuasaan bisa runtuh oleh seorang bayi, maka kekuasaan itu tidaklah abadi. Dan jika kebenaran harus dibungkam dengan darah, maka kebenaran itu pasti nyata. Di tengah awal tragedi yang baru saja dimulai, Asia belum tahu bahwa takdir sedang bergerak. Bahwa bayi yang ditakuti itu suatu hari akan berada di pelukannya. Dan bahwa pilihan yang ia buat nanti akan mengubah segalanya. Perintah itu turun tanpa jeda, tanpa keraguan, tanpa belas kasihan. Seolah-olah satu mimpi cukup untuk menghapus sisa kemanusiaan yang mungkin masih tersisa dalam diri seorang raja. Dari singgasana emasnya, Fir'aun menggerakkan tangan, dan dalam satu isyarat, nasib ribuan nyawa kecil ditentukan. Setiap bayi laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh. Kata-kata itu menyebar seperti racun ke seluruh penjuru Mesir. Dari istana ke pasar, dari barak tentara ke lorong-lorong sempit permukiman budak. Tidak ada yang bisa menghindar. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dan sejak hari itu, Mesir berubah. Udara yang sebelumnya dipenuhi hiruk-pikuk kehidupan, kini dipenuhi oleh tangisan. Tangisan ibu-ibu yang memeluk bayi mereka dengan ketakutan. Tangisan yang pecah di tengah malam ketika suara langkah tentara terdengar mendekat. Tangisan yang tiba-tiba terhenti ketika pedang mulai berbicara. Di jalan-jalan berbatu, suara derap langkah pasukan menjadi pertanda kematian. Mereka datang tanpa perasaan. Menjalankan perintah tanpa mempertanyakan. Pintu-pintu didobrak, rumah-rumah digeledah, dan setiap kali tangisan bayi laki-laki terdengar, itu menjadi akhir dari segalanya. Tidak ada yang lebih mengerikan dari seorang ibu yang tahu bahwa ia tidak bisa melindungi anaknya sendiri. Sebagian mencoba bersembunyi, sebagian melarikan diri, sebagian lagi hanya bisa pasrah, memeluk buah hati mereka untuk terakhir kalinya, berharap keajaiban datang di detik terakhir. Namun, keajaiban itu jarang terjadi. Di balik dinding istana yang tinggi, Asia menyaksikan semua itu. Ia berdiri di dekat jendela, memandang ke arah kota yang kini dipenuhi bayangan kematian. Dari kejauhan, ia bisa melihat kerumunan, mendengar teriakan, merasakan ketakutan yang menyebar seperti kabut tebal. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tidak berdaya. Sebagai ratu, ia memiliki segala yang diinginkan manusia. Namun pada saat itu, semua kekuasaan itu terasa kosong. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikan kebengisan yang telah dilepaskan. Hatinya sesak.
Setiap jeritan yang terdengar seolah menembus dinding istana dan menghantam jiwanya. Setiap nyawa yang melayang terasa seperti luka yang tak terlihat, namun terus menganga. Mengapa? Bisiknya pelan. Pertanyaan itu tidak ditujukan kepada siapapun di sekitarnya, melainkan kepada sesuatu yang lebih tinggi. Kepada Tuhan yang mulai ia yakini, meski belum sepenuhnya ia pahami. Hari-hari berlalu, namun keadaan tidak membaik. Justru semakin mengerikan. Sungai Nil yang dahulu menjadi sumber kehidupan, kini seolah menyimpan rahasia kelam di balik alirannya. Tanah Mesir menjadi saksi bisu dari kebijakan yang lahir dari ketakutan. Namun di tengah kebengisan itu, logika dunia mulai berbicara. Kaum Kipti, bangsa Mesir sendiri, mulai mengeluh. Jika semua bayi laki-laki dibunuh, kata mereka, siapa yang akan bekerja untuk kita di masa depan? Siapa yang akan membangun? Siapa yang akan melayani? Kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan, akhirnya bertabrakan dengan kepentingannya sendiri. Fir'aun dengan segala kesombongannya tidak menghentikan perintah itu. Ia hanya mengubahnya. Pembunuhan tidak lagi dilakukan setiap tahun, tetapi bergantian. 1 tahun membunuh, 1 tahun membiarkan hidup. Keputusan yang dingin, terhitung, namun tetap kejam. Bagi para ibu, itu bukan solusi. Itu hanya penundaan ketakutan. Di tengah semua itu, takdir sedang bergerak dengan cara yang tak terlihat. Sementara manusia sibuk dengan rencana dan ketakutannya, Tuhan sedang menenun sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah skenario yang tidak bisa digagalkan oleh kekuasaan manapun. Dan Asia, tanpa ia sadari, akan menjadi bagian dari rencana itu. Karena di tengah lautan darah dan air mata, akan datang satu kehidupan. Satu bayi yang tidak hanya selamat dari kematian, tetapi juga akan mengubah arah sejarah selamanya. Hari-hari di istana tetap berjalan seperti biasa. Atau setidaknya terlihat biasa bagi mereka yang tidak mau melihat lebih dalam. Musik masih mengalun di ruang perjamuan. Pelayan tetap hilir mudik membawa hidangan terbaik. Dan para pejabat kerajaan masih sibuk memoles kata-kata demi menyenangkan sang penguasa. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang telah berubah. Bukan pada dinding istana. Bukan pada kekuasaan Fir'aun. Melainkan pada hati seorang ratu yang tak lagi mampu menutup mata. Asia berdiri di balik tirai jendela tinggi, menatap kota Mesir yang terbentang luas di hadapannya. Dari ketinggian itu, ia bisa melihat kehidupan yang berjalan di bawah. Namun, bukan kehidupan yang damai, melainkan kehidupan yang dipenuhi bayang-bayang ketakutan. Di kejauhan, suara tangisan masih terdengar. Meskipun samar, cukup untuk membuat hatinya bergetar. Ia tahu suara itu. Suara seorang ibu yang kehilangan. Setiap hari, pemandangan itu terulang. Pasukan yang berjalan dengan langkah pasti. Rumah-rumah yang didatangi tanpa ampun. Dan keheningan yang datang setelah semuanya selesai. Keheningan yang jauh lebih menyakitkan daripada teriakan. Asia memejamkan mata. Namun bayangan itu tidak hilang. Justru semakin jelas. Seolah-olah setiap tangisan, setiap jeritan, setiap kehilangan
telah tertanam di dalam dirinya. Apa arti semua ini? Bisiknya pelan. Ia bukan tidak memahami kekuasaan. Ia tahu bagaimana kerajaan dijalankan, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana ketakutan digunakan untuk menjaga kendali. Namun apa yang terjadi sekarang? Melampaui segalanya. Ini bukan lagi tentang kekuasaan. Ini tentang kehancuran. Dan yang paling menyakitkan, ia berada di tengah semua itu. Sebagai ratu. Sebagai istri dari orang yang memerintahkan semua ini. Perasaan itu menekan dadanya. Membuatnya sulit bernapas. Ia ingin melakukan sesuatu. Ia ingin menghentikan semua ini. Namun setiap langkah terasa terikat oleh posisi yang ia miliki. Ia tahu siapa Firaun. Ia tahu bagaimana pria itu bereaksi terhadap penolakan. Dan ia tahu, satu kata saja bisa mengakhiri hidupnya. Namun, di balik ketakutan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh lebih kuat. Rasa tidak setuju, rasa muak, dan perlahan, keberanian. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Asia tidak bisa tidur. Ia berjalan perlahan menyusuri lorong istana yang panjang, ditemani cahaya obor yang bergetar. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah ia membawa beban yang tidak terlihat. Ia berhenti di sebuah balkon yang menghadap ke Sungai Nil. Airnya mengalir tenang, seolah tidak terpengaruh oleh kekacauan yang terjadi di daratan. Namun bagi Asia, sungai itu terasa berbeda sekarang. Ia tidak lagi melihatnya sebagai sumber kehidupan, melainkan sebagai saksi bisu dari tragedi yang tak terhitung jumlahnya. Angin malam menyentuh wajahnya. Dingin, namun tidak cukup untuk meredakan panas di dalam dadanya. Di sanalah, dalam kesunyian yang hanya ditemani suara air, ia menundukkan kepala. Tidak ada kata-kata yang jelas. Tidak ada doa yang panjang, hanya sebuah perasaan yang mengalir begitu saja. Jika engkau ada, jika engkau melihat semua ini, maka tunjukkanlah jalan. Air matanya jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya, seorang ratu yang memiliki segalanya merasa begitu kecil, begitu lemah. Namun justru dalam kelemahan itu, ia mulai menemukan sesuatu yang baru. Sebuah kesadaran bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari tahta, bukan dari kekuasaan, bukan dari dunia yang fana, melainkan dari keberanian untuk berpihak pada kebenaran, meski harus berdiri sendiri. Dan tanpa ia sadari, malam itu menjadi titik balik. Bukan pada keadaan di luar dirinya, tetapi pada dirinya sendiri. Karena hati yang telah tersentuh oleh kebenaran tidak akan pernah bisa kembali menjadi sama. Pagi itu, Sungai Nil mengalir seperti biasa. Tenang di permukaan, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Airnya berkilau diterpa cahaya matahari, memantulkan keindahan yang menipu bagi siapapun yang melihatnya dari kejauhan. Namun, di balik ketenangan itu, sungai ini telah menjadi saksi bagi begitu banyak rahasia. Rahasia yang disimpan dalam diam
tanpa pernah mengungkapkan apa yang dibawanya. Di tepi sungai, tak jauh dari paviliun istana, Asia duduk termenung. Angin pagi menyentuh wajahnya dengan lembut, tetapi pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Sejak perintah pembantaian itu diberlakukan, ada sesuatu dalam dirinya yang tidak pernah kembali seperti semula. Ia membawa beban yang tidak terlihat, beban dari tangisan yang tidak pernah benar-benar berhenti, dari luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Hari itu, ia datang ke tepi sungai bukan untuk menikmati keindahan, melainkan untuk mencari ketenangan yang tak pernah ia temukan di dalam istana. Namun, takdir memiliki rencananya. Sendiri, di tengah aliran air yang bergerak perlahan, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah benda kecil terombang-ambing di atas permukaan sungai. Awalnya tampak seperti potongan kayu biasa. Namun, semakin lama ia memperhatikan, semakin jelas bahwa itu bukan benda sembarangan. Sebuah peti, tertutup rapat, terhanyut tanpa arah. Asia berdiri, tatapannya menajam, seolah ada firasat yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Ambil itu, perintahnya singkat kepada para pelayan. Mereka saling berpandangan sejenak, ragu. Namun tidak ada yang berani membantah. Beberapa orang segera bergerak mendekati tepian, menggunakan tongkat panjang untuk menarik peti itu ke darat. Air menetes dari permukaannya ketika akhirnya berhasil diangkat. Suasana menjadi hening. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Seolah-olah peti kecil itu membawa lebih dari sekedar isi yang terlihat. Dengan hati-hati, salah satu pelayan membuka tutupnya. Dan saat itulah, dunia Asia seakan berhenti. Di dalam peti itu, bukan emas, bukan permata, bukan pula benda berharga lainnya, melainkan seorang bayi. Seorang bayi laki-laki yang masih sangat kecil, terbungkus kain sederhana. Wajahnya tenang, matanya perlahan terbuka, memandang dunia yang begitu kejam, tanpa rasa takut. Asia terdiam. Ada sesuatu dalam tatapan bayi itu yang langsung menyentuh hatinya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Seolah-olah di tengah dunia yang dipenuhi kematian, kehidupan itu sendiri telah datang menghampirinya. Perlahan, ia mendekat. Tangannya terulur, ragu sesaat, sebelum akhirnya mengangkat bayi itu ke dalam pelukannya. Dan pada detik itu, sesuatu runtuh di dalam dirinya. Dinding yang selama ini ia bangun untuk melindungi hatinya dari rasa sakit, hancur seketika. Ia merasakan kehangatan, kasih sayang, dan ketenangan yang selama ini ia cari. Namun di balik semua itu, sebuah kesadaran muncul dengan cepat. Bayi ini bukan dari istana, bukan dari bangsa Mesir. Ini adalah bayi Bani Israel. Bangsa yang sedang diburu. Bangsa yang setiap hari anak laki-lakinya telah ditakdirkan untuk mati oleh perintah suaminya sendiri. Langkah kaki terdengar mendekat. Berat, tegas, penuh kuasa. Fir'aun. Suasana berubah seketika. Para pelayan menunduk. Ketegangan memenuhi udara. Sang penguasa berdiri di hadapan mereka. Matanya tertuju pada bayi di pelukan Asia. Tatapan itu dingin, tanpa emosi. Seolah-olah yang ia lihat bukanlah kehidupan, melainkan ancaman.
Tangannya terangkat sedikit, memberi isyarat yang sangat jelas. Algojo bersiap. Namun sebelum siapapun bergerak, Asia memeluk bayi itu lebih erat. "Jangan bunuh dia." Suaranya lembut, namun tegas. Untuk pertama kalinya, ia berdiri di antara perintah kematian dan kehidupan. Aku melihat cahaya dalam dirinya. Lanjutnya, menatap Fir'aun tanpa gentar. Ia bisa menjadi penyejuk hati bagiku dan bagimu. Sejenak, waktu terasa berhenti. Semua mata tertuju pada Fir'aun. Keputusan ada di tangannya. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Pria yang selama ini tak mengenal belas kasihan itu terdiam. Tatapannya berpindah dari bayi itu ke wajah Asia. Dan entah karena apa, ia menurunkan tangannya. Perintah itu dibatalkan. Bayi itu selamat. Tanpa disadari siapapun di sana, sebuah takdir besar baru saja dimulai. Dan Asia telah mengambil langkah pertama. Langkah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak detik bayi itu berada dalam pelukannya, dunia Asia tidak pernah lagi sama. Ia yang selama ini hidup di tengah kemewahan yang hampa, kini merasakan sesuatu yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Sebuah kehangatan yang tulus, yang tidak dibuat-buat, yang tidak lahir dari kepentingan atau kekuasaan. Bayi kecil itu yang ditemukan di antara arus sungai Nil telah mengisi ruang kosong di dalam hatinya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Hari-hari di istana tetap berjalan seperti biasa. Namun bagi Asia, semuanya terasa berbeda. Ia tidak lagi sekedar menjalani rutinitas sebagai ratu. Kini, setiap langkahnya memiliki tujuan baru. Setiap pagi, ia mencari wajah kecil itu. Setiap malam, ia memastikan bayi itu terlelap dengan tenang. Dan di setiap detik yang ia habiskan bersamanya, rasa kasih itu tumbuh semakin dalam. Ia menatap bayi itu dengan penuh perhatian. "Engkau datang di waktu yang paling gelap," bisiknya pelan, seolah membawa cahaya yang telah lama hilang. Bayi itu tidak menjawab, namun tatapannya yang jernih, gerakannya yang polos, dan napas kecilnya yang teratur cukup untuk membuat hati Asia luluh sepenuhnya. Ia tidak lagi melihat bayi itu sebagai sekadar anak yang diselamatkan. Ia melihatnya sebagai anugerah. Namun, kebahagiaan itu tidak datang tanpa bayang-bayang. Di balik kehangatan yang ia rasakan, Asia tahu betul siapa bayi itu. Ia bukan anak istana. Ia bukan dari bangsa yang berkuasa. Ia adalah bagian dari Bani Israel, bangsa yang sedang diburu, yang setiap anak laki-lakinya telah dijatuhi hukuman mati bahkan sebelum mereka mengenal dunia. Kesadaran itu membuat setiap momen terasa rapuh. Seolah-olah kebahagiaan yang ia rasakan bisa direnggut kapan saja. Namun, Asia tidak mundur. Ia justru semakin kuat. "Dia akan tetap di sini," ucapnya suatu hari dengan tegas kepada para pelayan. "Di bawah perlindunganku." Tidak ada yang berani membantah, karena mereka tahu ketika Asia berbicara dengan nada seperti itu, ia tidak sedang meminta, ia sedang menetapkan. Namun, ujian tidak berhenti di situ. Tak lama setelah itu, tangisan bayi mulai terdengar. Awalnya pelan, kemudian semakin keras. Bayi itu menangis tanpa henti. Tubuh kecilnya gelisah, wajahnya memerah, dan tangisannya menggema di seluruh ruangan. Para pelayan berusaha menenangkannya, mengayunnya, membisikkan kata-kata lembut. Namun tidak ada yang berhasil. Asia panik.
Ia belum pernah melihat bayi itu seperti ini. Apa yang terjadi? Suaranya mulai bergetar. Dia lapar, tuanku, jawab salah satu pelayan. Tanpa menunggu lama, perintah segera dikeluarkan. Panggil semua ibu susuan di kota. Sekarang! Satu persatu wanita datang. Mereka mencoba menggendong bayi itu, mencoba menyusuinya, mencoba menenangkan tamisannya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Bayi itu menolak semuanya. Ia menangis lebih keras, seolah-olah tidak menerima satu pun dari mereka. Waktu terus berjalan. Tangisan itu tidak berhenti. Dan wajah Asia mulai berubah pucat. Cari lagi, perintahnya dengan suara yang lebih tinggi. Jangan biarkan dia seperti ini. Di ambang keputusasaan, suasana menjadi tegang. Tidak ada yang tahu harus berbuat apa. Hingga akhirnya, seorang gadis kecil muncul di antara kerumunan. Langkahnya ragu, namun matanya penuh keyakinan. Ia mendekat perlahan, lalu berkata dengan suara pelan namun jelas, "Maukah aku tunjukkan seseorang yang bisa merawatnya dengan baik?" Semua mata tertuju padanya. Asia menatap gadis itu sejenak. Ada sesuatu dalam caranya berbicara. Sesuatu yang membuatnya percaya. "Siapa?" tanya Asia cepat. Gadis itu menunduk sedikit. Seorang wanita yang akan menjaganya seperti anaknya sendiri. Tanpa ragu, Asia mengangguk. "Bawa dia ke sini, sekarang." Ia tidak tahu bahwa keputusan itu akan mempertemukan seorang ibu dengan anaknya kembali. Dan bahwa di balik semua kegelisahan itu, Tuhan sedang menyusun rencana yang sempurna. Rencana yang bahkan tidak bisa dipahami oleh mereka yang berada di tengah-tengahnya. Istana yang megah itu, untuk pertama kalinya, dipenuhi kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan. Tangisan bayi menggema di setiap sudut ruangan, memantul di dinding-dinding batu yang biasanya hanya mendengar pujian dan tawa palsu. Kini, suara itu menjadi satu-satunya hal yang nyata. Jeritan kecil yang membawa kepanikan bagi semua yang mendengarnya. Asia berdiri di tengah ruangan, memeluk bayi itu dengan erat. Wajahnya yang biasanya tenang, kini dipenuhi kecemasan. Ia mengayun pelan, membisikkan kata-kata lembut, mencoba menenangkan dengan segala cara yang ia tahu. Namun tangisan itu tidak berhenti. Justru semakin kuat, semakin dalam, seolah menyampaikan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Tenanglah, aku di sini," bisiknya lirih. Namun bayi itu tetap menangis. Para pelayan berdiri di sekeliling, saling berpandangan, tidak tahu harus berbuat apa. Satu persatu ibu susuan telah dipanggil. Wanita-wanita terbaik dari seluruh penjuru kota telah datang, membawa harapan untuk meredakan tangisan itu. Namun hasilnya sama. Bayi itu menolak semuanya. Ia berpaling dari setiap pelukan, menolak setiap usaha. Seolah-olah hatinya hanya mengenal satu aroma, satu sentuhan, satu kehangatan yang tidak ada di ruangan itu. Waktu terasa berjalan lambat, dan setiap detik yang berlalu membuat kegelisahan Asia semakin dalam. "Bagaimana ini bisa terjadi?" gumamnya. Suaranya mulai bergetar. Mengapa ia menolak semuanya? Tidak ada jawaban. Hanya tangisan yang terus berlanjut. Di ambang keputusasaan, ketika harapan mulai memudar, gadis kecil yang sebelumnya muncul kembali melangkah maju. Wajahnya sederhana, namun matanya menyimpan keyakinan yang anehnya menenangkan. Ia menunduk dengan sopan, lalu berkata pelan, "Aku tahu seseorang yang bisa membuatnya tenang."
Suasana menjadi hening. Semua mata tertuju pada gadis itu. Asia menatapnya dalam-dalam, seolah mencari kebenaran di balik kata-katanya. Dan entah mengapa, ia merasa harus percaya. Panggil dia, ucap Asia tanpa ragu. Tidak lama kemudian, seorang wanita datang. Pakaiannya sederhana, wajahnya pucat, dan matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Campuran antara ketakutan dan harapan. Ia melangkah perlahan, seolah setiap langkahnya membawa beban yang berat. Saat ia berdiri di hadapan Asia, suasana terasa berubah. Cobalah, kata Asia singkat, menyerahkan bayi itu dengan hati-hati. Wanita itu mengulurkan tangan. Dan pada saat bayi itu berpindah ke dalam pelukannya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tangisan itu berhenti. Dalam sekejap, seolah-olah dunia yang tadi dipenuhi kegaduhan tiba-tiba menjadi sunyi. Bayi itu diam. Napasnya mulai teratur. Wajah kecilnya yang sebelumnya tegang, kini menjadi tenang. Ia menempel erat pada wanita itu, seolah menemukan sesuatu yang telah lama ia cari. Asia terdiam, matanya melebar. Hatinya dipenuhi kelegaan yang begitu dalam hingga hampir tak tertahankan. Akhirnya, bisiknya pelan. Namun di balik kelegaan itu, ada sesuatu yang lain. Sebuah perasaan yang aneh. Seolah-olah ia sedang menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari sekedar kebetulan. Wanita itu menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia memeluk bayi itu dengan penuh kasih, namun berusaha tetap tenang di hadapan semua orang. Tanpa disadari oleh siapapun di ruangan itu, ia adalah ibu kandung bayi tersebut. Seorang ibu yang sebelumnya terpaksa melepaskan anaknya ke sungai demi menyelamatkannya. Kini kembali memeluknya di tempat yang paling tidak terduga. Dan Asia menjadi perantara dari keajaiban itu. Mulai hari ini, ujar Asia dengan suara lembut namun pasti, engkau akan merawatnya. Wanita itu mengangguk, tak mampu berkata apa-apa. Di dalam hatinya, syukur mengalir deras. Dan di dalam istana yang penuh dengan tipu daya itu, sebuah kebenaran kecil telah terjadi. Diam-diam, tanpa sorotan, namun penuh makna. Asia tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan kedamaian yang nyata. Namun ia belum tahu bahwa bayi yang kini ia lindungi dengan sepenuh hati itu bukan hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga akan menjadi jawaban dari ketakutan terbesar Fir'aun. Waktu berjalan tanpa terasa. Tangisan yang dulu memenuhi istana kini telah berubah menjadi tawa kecil yang menghangatkan. Bayi yang dahulu datang dalam peti di Sungai Nil itu kini tumbuh menjadi anak yang lincah, cerdas, dan penuh rasa ingin tahu. Langkah-langkah kecilnya mulai memenuhi lorong istana, menghadirkan kehidupan di tempat yang sebelumnya terasa dingin dan hampa. Bagi Asia, setiap hari adalah anugerah. Ia menyaksikan Musa kecil tumbuh dengan penuh kasih. Ia mengawasinya bermain, tertawa, dan belajar mengenal dunia. Di tengah semua itu, hatinya perlahan menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Namun di istana Fir'aun, kebahagiaan tidak pernah benar-benar aman. Suatu hari, di aula besar yang biasa digunakan untuk pertemuan kerajaan, Musa kecil merangkak bebas. Para pelayan tersenyum melihat tingkahnya. Beberapa tertawa kecil, dan suasana yang biasanya kaku berubah menjadi sedikit lebih hangat.
hingga ia mendekati satu sosok, Fir'aun. Pria itu duduk di singgasananya, dikelilingi para pejabat dan penjaga. Wajahnya tetap sama, penuh wibawa, dingin, dan tak tergoyahkan. Namun hari itu, ia membiarkan anak kecil itu mendekat. Mungkin karena menganggapnya tidak berbahaya. Mungkin karena merasa tidak ada yang perlu ditakutkan dari seorang anak. Musa kecil menatapnya dengan polos, tanpa rasa takut. Ia mengulurkan tangan kecilnya dan tiba-tiba menjambak janggut Fir'aun dengan kuat. Suasana berubah seketika. Tawa yang tadi terdengar langsung terhenti. Wajah para pelayan memucat. Para penjaga menegang. Dan di singgasana, Fir'aun membeku dalam 1 detik yang terasa begitu panjang. Lalu, amarah itu muncul. Tatapannya berubah tajam. Rahangnya mengeras. Dan aura yang memancar darinya membuat seluruh ruangan seolah kehilangan udara. Panggil Al-Gojo, ucapnya dingin. 3 kata, namun cukup untuk membuat jantung semua orang berhenti berdetak. Asia yang menyaksikan kejadian itu langsung berdiri. Tanpa ragu, ia melangkah maju, menempatkan dirinya di antara Fir'aun. Dosa apa yang ia lakukan hingga pantas mati? Suaranya tenang, namun tegas. Fir'aun tidak langsung menjawab. Matanya masih tertuju pada Musa kecil, seolah melihat sesuatu yang lebih dari sekadar tindakan seorang anak. Ramalan itu tiba-tiba kembali teringat. Seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkannya. Ini bukan anak biasa, gumamnya pelan namun cukup untuk terdengar. Situasi menjadi semakin genting. Namun Asia tidak mundur. Di tengah ketegangan itu, pikirannya bekerja cepat. Ia tahu, jika ia hanya membela tanpa bukti, semuanya akan berakhir saat itu juga. Maka ia mengambil 1 langkah yang berani. Seseorang yang memiliki niat akan tahu apa yang ia lakukan, katanya perlahan. Namun jika ia hanya seorang bayi, maka ia tidak mengerti apa-apa. Fir'aun menatapnya tajam. Buktikan. Itu cukup. Dengan cepat, Asia memerintahkan pelayan untuk membawa 2 benda. Sebuah nampan berisi perhiasan yang berkilau, dan sebuah nampan lain berisi bara api yang menyala merah. Semua orang menahan napas. Letakkan di hadapannya, kata Asia. Musa kecil duduk di lantai. Di depannya, 2 pilihan. Permata yang berkilau dan bara yang menyala. Jika ia memilih perhiasan, maka jelas ia memahami nilai dan keindahan. Dan itu akan menjadi alasan bagi Fir'aun untuk menganggapnya berbahaya. Namun, jika ia memilih bara, maka ia hanyalah seorang anak kecil. Tidak lebih, tidak kurang. Detik-detik itu terasa begitu panjang. Tangan kecil Musa mulai bergerak, perlahan mendekati perhiasan. Jantung Asia berdegup kencang. Semua orang menatap tanpa berkedip. Namun tepat sebelum menyentuhnya, tangan itu beralih. Ia justru meraih bara api. Dan tanpa ragu, memasukkannya ke dalam mulutnya. Tangisan pun pecah, nyaring, menyayat. Namun di balik tangisan itu, ada kelegaan yang luar biasa. Asia menutup matanya sejenak. Ia tahu anak itu selamat. Fir'aun terdiam. Amarahnya mereda, digantikan oleh keraguan. Dia hanya anak kecil, ucapnya akhirnya. Perintah pun dibatalkan. Bahaya itu berlalu. Namun kejadian itu meninggalkan jejak. Bukan hanya luka kecil di tubuh Musa,
tetapi juga kesadaran besar di hati Asia bahwa anak yang ia lindungi bukanlah anak biasa, dan bahwa takdir sedang berjalan dengan caranya sendiri. Cara yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun, bahkan oleh seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Waktu terus berjalan, membawa perubahan yang tak bisa dihindari. Anak kecil yang dahulu digendong dengan penuh kasih, kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda. Langkahnya tegap, pandangannya tajam, dan dalam dirinya tersimpan keberanian yang tidak dimiliki kebanyakan orang di istana. Musa, anak yang datang dari sungai, yang dibesarkan di tengah kemewahan, kini berdiri di persimpangan takdir yang mulai menampakkan arahnya. Bagi Asia, Musa bukan sekedar anak angkat. Ia adalah bagian dari jiwanya. Setiap langkah pertumbuhannya, setiap perubahan dalam dirinya, ia rasakan seperti seorang ibu yang menyaksikan anaknya tumbuh dewasa. Di tengah dunia yang penuh kepalsuan, Musa menjadi satu-satunya kebenaran yang ia pegang dengan sepenuh hati. Namun kehidupan di istana tidak pernah benar-benar tenang. Di balik dinding megah yang menyembunyikan banyak rahasia, konflik kecil bisa berubah menjadi badai besar dalam sekejap. Suatu hari, kabar itu datang, cepat, menghantam, tak terelakkan. Musa telah membunuh seseorang. Bukan karena kebencian, bukan karena keinginan, tetapi karena sebuah tindakan yang lahir dari keberanian, membela seorang dari Bani Israel yang sedang ditindas. Namun, dalam pergulatan itu, satu nyawa melayang. Dan di Mesir, itu cukup untuk menjatuhkan hukuman mati. Berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh istana. Para penjaga berbisik, para pejabat mulai bersiap. Dan di singgasana, Fir'aun melihat ini sebagai kesempatan yang telah lama ia tunggu. Ramalan itu kini terasa semakin nyata. Ini saatnya, ucapnya dingin. Bagi Fir'aun, ini bukan sekedar kasus pembunuhan. Ini adalah ancaman yang akhirnya menemukan bentuknya, dan ia tidak akan membiarkannya berkembang. Perintah penangkapan pun disiapkan. Namun takdir masih memberi waktu. Seseorang datang memperingatkan Musa, memberitahunya bahwa ia sedang diburu, bahwa istana yang selama ini menjadi tempat perlindungannya, kini berubah menjadi tempat yang mengancam nyawanya. Tidak ada pilihan lain. Ia harus pergi. Malam itu, tanpa kemegahan, tanpa perpisahan resmi, Musa meninggalkan istana. Pergi menuju tempat yang tidak ia kenal. Menuju kehidupan yang belum pernah ia jalani. Dan meninggalkan seseorang yang hatinya akan hancur karena kepergiannya. Asia berdiri di balkon istana. Tempat yang sama di mana ia pernah menemukan peti kecil di Sungai Nil. Kini, ia hanya melihat hamparan pasir yang sunyi. Tidak ada tawa kecil. Tidak ada langkah ringan yang berlari ke arahnya. Hanya keheningan yang terasa begitu berat. Ia tahu Musa telah pergi. Dan ia juga tahu, mungkin ini adalah perpisahan yang panjang. Ataukah ini perpisahan selamanya? Bisiknya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya angin malam yang berhembus pelan, membawa dingin yang merayap hingga ke dalam hatinya. Hari-hari setelah itu terasa berbeda. Istana kembali menjadi tempat yang sunyi. Kemewahan yang dulu terasa kosong, kini menjadi semakin hampa. Dan di tengah semua itu, Asia harus kembali menjalani hidupnya. Seolah-olah tidak ada yang berubah. Namun di dalam dirinya, segalanya telah berubah. Ia merindukan Musa. Bukan hanya sebagai anak,
tetapi sebagai harapan, sebagai cahaya yang pernah menghangatkan hidupnya. Di kejauhan, di tanah yang asing, Musa memulai kehidupan baru. Ia bekerja, belajar, dan perlahan menemukan jalannya sendiri. Namun di Mesir, seorang ibu tetap menunggu. Dalam diam, dalam doa yang tak pernah putus. Tahun demi tahun berlalu, dan waktu tidak pernah benar-benar menghapus rasa kehilangan. Namun di balik kesedihan itu, ada sesuatu yang tetap hidup. Harapan. Harapan bahwa suatu hari, takdir akan mempertemukan mereka kembali. Dan bahwa perpisahan ini bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan panjang yang telah ditentukan oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka pahami. Tahun-tahun berlalu seperti angin yang tak pernah bisa ditahan. Di Mesir, istana tetap berdiri megah, namun tidak pernah benar-benar berubah. Kekuasaan Fir'aun semakin menguat, kesombongannya semakin menjadi, dan rakyat tetap hidup di bawah bayang-bayang ketakutan yang tak berujung. Segalanya tampak sama, namun bagi Asia, dunia tidak lagi terasa seperti dulu. Ada kekosongan yang tidak pernah terisi. Sejak kepergian Musa, istana kehilangan satu-satunya cahaya yang pernah membuatnya terasa hidup. Hari-hari berlalu dalam rutinitas yang sama, namun hati Asia tidak pernah benar-benar hadir di dalamnya. Ia menjalani perannya sebagai ratu, tetapi jiwanya seolah berada di tempat lain, menunggu sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak tahu kapan akan datang. Hingga suatu hari, kabar itu tiba. Cepat, mengguncang. Seorang pria telah kembali ke Mesir. Namun bukan sebagai pelarian, bukan sebagai anak istana, melainkan sebagai utusan Tuhan. Namanya disebut kembali, Musa. Namun kini, nama itu membawa makna yang berbeda. Ia tidak datang sendiri. Ia datang membawa pesan. Dan pesan itu ditujukan langsung kepada Fir'aun. Di aula besar istana, suasana berubah menjadi tegang. Para pejabat berkumpul, para penjaga bersiap. Dan di singgasana, Fir'aun duduk dengan wajah yang sulit dibaca. Di hadapannya berdiri Musa. Bukan lagi anak kecil yang pernah ia remehkan. Bukan lagi pemuda yang pernah melarikan diri. Melainkan seorang nabi. Dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Di tangannya, sebuah tongkat. Di wajahnya, ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Wahai Fir'aun, suaranya tegas, menggema di seluruh ruangan. Aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Kata-kata itu jatuh seperti gelombang yang menghantam dinding kekuasaan. Untuk sesaat, semua terdiam. Kemudian, tawa kecil terdengar. Fir'aun tersenyum sinis. Utusan, ulangnya pelan. Kau yang dulu lari dariku, kini kembali untuk menantangku. Namun Musa tidak mundur, tidak goyah. Ia tetap berdiri. Dan disitulah sesuatu mulai berubah. Mukjizat pertama terjadi. Tongkat itu dilemparkan. Dan dalam sekejap, berubah menjadi ular besar yang bergerak hidup. Suasana menjadi kacau. Para penjaga mundur, para pejabat terkejut, dan bahkan Fir'aun untuk sesaat terlihat kehilangan kendali. Namun itu belum cukup. Musa mengangkat tangannya. Dan ketika ia membukanya, cahaya putih terang memancar, menyilaukan mata yang melihatnya. Keheningan menyelimuti ruangan. Apa yang mereka saksikan bukan sihir biasa, bukan ilusi. Ini sesuatu yang berbeda, sesuatu yang nyata. Di balik tirai istana, Asia menyaksikan semua itu.
Matanya tidak berkedip, hatinya bergetar. Setiap mukjizat yang ia lihat seolah membuka sesuatu yang telah lama tertutup di dalam dirinya. Ini bukan kebetulan, ini bukan kebohongan, ini adalah kebenaran. Dan untuk pertama kalinya, keyakinan yang selama ini ia simpan dalam diam menemukan bentuknya yang utuh. Aku beriman, bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Namun bagi dirinya, itu adalah keputusan terbesar dalam hidupnya. Sementara di aula, para penyihir Fir'aun dipanggil untuk menandingi Musa. Mereka datang dengan penuh percaya diri, melemparkan tali dan tongkat yang tampak bergerak seperti ular. Namun, ketika Musa melemparkan tongkatnya sekali lagi, semuanya berubah. Ular itu menelan semua ilusi mereka, tanpa sisa, tanpa ragu. Para penyihir terdiam. Mereka tahu, mereka mengerti. Ini bukan sihir. Ini adalah kebenaran yang tidak bisa dibantah. Dan satu persatu, mereka bersujud. Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Kata-kata itu menggema, menghancurkan kesombongan yang selama ini dibangun. Dan di balik semua itu, hati Asia akhirnya menemukan jawaban. Ia tidak lagi ragu. Ia tidak lagi bimbang. Ia tahu jalan yang harus ia pilih. Meskipun jalan itu akan membawanya pada resiko terbesar dalam hidupnya. Karena mulai hari itu, ia bukan lagi sekadar ratu Mesir. Ia adalah seorang hamba yang telah menemukan Tuhannya. Sejak hari itu, tidak ada lagi ruang untuk ragu. Apa yang disaksikan Asia di aula istana bukan sekedar peristiwa. Itu adalah jawaban. Mukjizat yang tidak bisa disangkal, kebenaran yang tidak bisa ditutupi, dan cahaya yang akhirnya menembus seluruh keraguan yang selama ini ia simpan dalam diam. Namun iman tidak selalu bisa diumumkan begitu saja, terutama di tempat seperti istana Fir'aun. Di balik dinding megah yang penuh kemewahan itu, setiap kata bisa menjadi jebakan, setiap gerak bisa menjadi pengkhianatan, dan setiap keyakinan yang berbeda bisa berujung pada kematian. Maka Asia memilih satu jalan. Ia menyembunyikan imannya. Bukan karena takut kehilangan dunia, tetapi karena ia tahu waktunya belum tiba. Hari-hari kembali berjalan seperti biasa. Ia tetap duduk di samping Fir'aun, tetap menghadiri pertemuan, tetap menjalankan perannya sebagai ratu. Dari luar, tidak ada yang berubah. Namun di dalam dirinya, segalanya telah berbeda. Kini ia tidak lagi melihat dunia dengan mata yang sama. Ia melihat kebohongan di balik pujian. Ia melihat kehancuran di balik kekuasaan. Dan ia melihat kebenaran di balik setiap kata yang dibawa oleh Musa. Malam hari menjadi saksi dari perubahan itu. Ketika istana mulai sunyi dan langkah kaki penjaga mulai menjauh, Asia menemukan waktunya sendiri. Di dalam kamar yang tertutup rapat, ia menundukkan kepala. Tidak ada kemewahan di sana, tidak ada gelar, tidak ada mahkota. Hanya seorang hamba yang berbicara kepada Tuhannya. Doanya sederhana, namun penuh makna. Dalam diam, ia bersujud. Dalam sunyi, ia menguatkan imannya. Dan disitulah ia menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Namun ia tidak sendiri. Di balik kehidupan istana yang penuh kepalsuan, ada jiwa-jiwa lain yang juga menyimpan cahaya yang sama. Mereka tidak banyak, mereka tidak terlihat, namun mereka ada. Salah satunya adalah Masita, seorang wanita sederhana yang bekerja sebagai penyisir rambut putri Fir'aun. Ia bukan bangsawan, bukan pula orang yang memiliki kekuasaan. Namun imannya
jauh lebih besar dari apapun yang dimiliki oleh istana itu. Suatu hari, kejadian kecil mengubah segalanya. Sisir yang dipegang Masitah terjatuh ke lantai. Ia membungkuk untuk mengambilnya, lalu tanpa sadar berucap, "Bismillah." Putri Fir'aun yang mendengarnya langsung menoleh. "Dengan nama ayahku?" tanyanya polos. Masitah mengangkat wajahnya. Dan di detik itu, ia dihadapkan pada pilihan. Diam dan selamat, atau berkata jujur dan menghadapi konsekuensinya. Ia memilih yang kedua. "Tidak," jawabnya tenang. "Dengan nama Tuhanku dan Tuhan ayahmu." Ruangan menjadi hening. Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk mengguncang segalanya. Putri itu berlari, melaporkan semuanya kepada Fir'aun. Dan seperti yang sudah bisa diduga, kemarahan pun datang. Perintah dikeluarkan, tanpa kompromi. Masitah dipanggil. Dan untuk pertama kalinya, iman yang selama ini tersembunyi dipaksa untuk berdiri di hadapan kekuasaan. Di kejauhan, Asia mendengar kabar itu. Hatinya bergetar. Ia tahu apa yang akan terjadi. Ia tahu ujian itu bukan hanya untuk Masitah, tetapi juga untuk dirinya. Karena keimanan yang selama ini ia simpan dalam diam, tidak akan selamanya bisa disembunyikan. Dan ketika saat itu tiba, ia harus memilih antara tetap hidup dalam kebohongan atau berdiri tegak dalam kebenaran, meski harus kehilangan segalanya. Hari itu, langit Mesir terasa lebih panas dari biasanya. Bukan hanya karena matahari yang menyengat tanpa ampun, tetapi karena sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Di halaman istana, sebuah tungku besar dipanaskan. Logamnya memerah, udara di sekitarnya bergetar oleh panas yang menyiksa. Dan orang-orang berdiri dalam diam, menunggu sesuatu yang tidak ingin mereka saksikan, namun tidak berani mereka hindari. Masitah berdiri di sana. Tubuhnya sederhana, namun keteguhan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Di pelukannya, seorang bayi kecil yang belum mengerti apapun tentang dunia. Bayi itu menggenggam erat kain ibunya, seolah mencari perlindungan dari sesuatu yang tidak ia pahami. Di hadapan mereka, Fir'aun berdiri dengan angkuh. Tatapannya dingin. Tidak ada belas kasihan. Tidak ada keraguan. "Pilih," ucapnya singkat. "Kembali kepada keyakinanku, atau masuk ke dalam api itu." Suasana menjadi sunyi. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani berbicara. Semua mata tertuju pada Masitah, seorang wanita biasa, yang kini berdiri di hadapan ujian yang luar biasa. Di balik kerumunan, Asia menyaksikan semuanya. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, ini bukan sekedar hukuman. Ini adalah pertempuran antara iman dan kekuasaan. Masitah menunduk sejenak. Bukan karena ragu, tetapi karena ia sedang menguatkan dirinya. Ia menatap bayinya. Wajah kecil yang polos, napas yang lembut. Dan di detik itu, hatinya diuji dengan cara yang paling dalam. Namun, keajaiban terjadi. Bayi itu berbicara dengan suara yang jernih, dengan ketenangan yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang bayi. "Wahai ibu, bersabarlah. Engkau berada di atas kebenaran." Kata-kata itu menggema. Tidak keras, namun cukup
untuk menembus hati siapapun yang mendengarnya. Masita mengangkat kepalanya. Matanya kini penuh keyakinan. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan. Yang ada hanyalah keteguhan. Ia melangkah maju. Satu langkah, lalu satu langkah lagi. Menuju api yang menyala. Menuju sesuatu yang bagi dunia terlihat seperti kehancuran. Namun bagi dirinya adalah kemenangan. Tanpa menoleh, tanpa ragu, ia masuk ke dalam tungku itu bersama bayinya. Api menyala, asap membumbung, dan dunia seolah berhenti. Beberapa orang menunduk, beberapa menutup mata. Namun tidak ada yang berani menentang. Di tengah semua itu, Asia tetap berdiri. Matanya tidak berpaling. Ia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Di balik api yang menyala, ia melihat cahaya. Di balik kematian, ia melihat kehidupan. Seolah-olah ruh-ruh itu diangkat, dibawa menuju tempat yang jauh lebih indah dari dunia ini. Air mata mengalir di pipinya. Bukan karena kesedihan, tetapi karena kesadaran. Jika seorang wanita biasa mampu berdiri teguh di hadapan maut demi imannya, maka bagaimana mungkin ia, seorang ratu, terus bersembunyi? Pertanyaan itu menghantam hatinya, menghancurkan semua keraguan yang tersisa. Di dalam dirinya, sesuatu berubah. Bukan lagi sekadar keyakinan, tetapi keberanian. Keberanian untuk berdiri, keberanian untuk berkata, keberanian untuk menghadapi apapun yang akan datang. Di kejauhan, Fir'aun tertawa, menganggap semua itu sebagai kemenangan, sebagai bukti bahwa kekuasaannya tidak bisa ditandingi. Namun ia tidak menyadari satu hal, bahwa api yang ia nyalakan tidak memadamkan iman, justru menyalakannya lebih terang. Dan di hati Asia, api itu telah menyala. Tak lagi bisa dipadamkan, tak lagi bisa disembunyikan. Karena setelah hari itu, ia tahu, waktunya telah tiba. Langit Mesir siang itu membentang tanpa awan. Matahari menggantung tinggi, memancarkan panas yang membakar kulit dan mengeringkan setiap tetes harapan yang tersisa. Di tengah padang pasir yang luas, sebuah pemandangan mengerikan tengah disiapkan. Bukan untuk perang, bukan untuk keadilan, tetapi untuk satu hal, menghancurkan seorang wanita yang berani berkata benar. Asia binti Muzahim, Ratu Mesir, kini berdiri tanpa mahkota, tanpa singgasana, tanpa perlindungan, di hadapan kekuasaan yang pernah ia dampingi. Tangannya diikat, kakinya dipasak ke tanah, tubuhnya diregangkan di atas pasir yang panas membara. Tidak ada naungan, tidak ada air, tidak ada belas kasihan. Di kejauhan, Fir'aun berdiri menyaksikan. Wajahnya dipenuhi kemarahan yang bercampur dengan luka harga diri. Baginya, ini bukan sekedar pemberontakan. Ini adalah penghinaan terbesar. Bahwa seseorang yang paling dekat dengannya justru menjadi penentang paling nyata. Masih ada kesempatan. Suaranya terdengar dingin, menggema di bumi. Udara panas kembali padaku, dan semua ini akan berakhir. Namun Asia tidak menjawab. Ia tidak menatap Fir'aun. Ia tidak melihat dunia di sekitarnya. Pandangan matanya tertuju ke langit.
ke sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh siapapun di sana. Hari-hari sebelumnya telah mengubahnya. Ia bukan lagi wanita yang hidup dalam keraguan. Ia bukan lagi ratu yang menyembunyikan keyakinannya. Ia telah memilih. Dan pilihan itu tidak bisa ditarik kembali. Jika yang kau minta adalah aku meninggalkan Tuhanku, suaranya lemah, namun jelas, maka itu tidak akan pernah terjadi. Kata-kata itu sederhana, namun cukup untuk mengakhiri segalanya. Murka Fir'aun meledak. Isyarat diberikan. Dan siksaan itu pun dimulai. Panas matahari semakin menyengat. Pasir di bawah tubuhnya terasa seperti bara yang tak pernah padam. Setiap tarikan napas menjadi berat. Setiap detik terasa seperti ujian yang tak berujung. Namun di tengah semua itu, ada sesuatu yang berbeda. Di dalam hatinya, ada ketenangan. Bukan karena rasa sakit itu hilang, tetapi karena ia tahu, ini bukan akhir. Di kejauhan, Musa berdiri. Ia menyaksikan semua itu dengan mata yang penuh duka. Ia ingin melangkah. Ia ingin menghentikan semuanya. Namun ia tahu, ini adalah takdir yang tidak bisa diinterupsi. Dengan hati yang berat, ia berdoa. Dan doa itu menembus langit. Di saat yang sama, sesuatu terjadi. Angin berhembus. Berbeda. Bukan panas, tetapi sejuk. Tak terlihat oleh mata manusia, namun terasa oleh jiwa. Para malaikat turun, membentangkan sayap-sayap mereka, melindungi tubuh yang terikat itu dari panas yang membakar. Dan di tengah siksaan yang tak terbayangkan, Asia tersenyum. Bibirnya bergerak pelan, mengucapkan doa yang akan diabadikan sepanjang zaman. Wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu, di dalam surga. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan dari kaum yang zalim. Di detik itu, langit seolah terbuka. Sebuah hijab tersingkap. Dan di hadapannya, ia melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah istana, indah, tenang, abadi, bukan terbuat dari batu atau emas dunia, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih mulia. Air matanya jatuh, namun bukan karena rasa sakit, melainkan karena kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Fir'aun melihatnya dan tertawa. Lihatlah wanita ini, ejeknya. Ia tersenyum di tengah siksaan. Namun ia tidak mengerti. Ia tidak tahu bahwa wanita yang ia anggap kalah itu justru telah menang. Isyarat terakhir diberikan. Sebuah batu besar diangkat, siap dijatuhkan untuk mengakhiri segalanya. Namun sebelum batu itu menyentuh tubuhnya, Allah telah lebih dulu mengambil ruhnya. Dengan lembut, tanpa rasa sakit, tanpa penderitaan. Asia wafat dalam senyuman, meninggalkan dunia yang penuh kezoliman, menuju tempat yang telah ia lihat dengan matanya sendiri. Hari itu, Mesir mungkin masih berdiri. Fir'aun mungkin masih berkuasa. Namun sejarah telah berubah.
seorang ratu telah gugur, bukan sebagai korban, tetapi sebagai pemenang. Ia kehilangan segalanya di dunia, namun mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar, keabadian. Dan namanya akan terus hidup, sebagai simbol bahwa iman sejati tidak bisa dihancurkan oleh kekuasaan apapun.